Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Dr. Abdurrahman. Kali ini kami dari kelompok 5, Saudara Ridho Noven, Firman, dan Adi Wiratama Putra menyampaikan presentasi tentang perancangan sistem ERP dan GIS dengan framework TOGAF untuk meningkatkan kinerja PT Tirta Sriwijaya Maju. Latar belakang PT Tirta Sriwijaya Maju adalah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan air bersih di Sumatera Selatan. Beberapa tahapan yang terkait mulai dari pengelolaan sumber daya air dan distribusi ke pelanggan dengan jumlah pelanggan lebih kurang sekitar 40.000 sambungan rumah. PT Tirta Sriwijaya Maju menghadapi tantangan dalam mengelola data operasional dan keuangan yang tidak terintegrasi, sehingga ini menghambat dan efisiensi serta sulitnya kami direksi mengambil keputusan. Maka solusi yang diusulkan adalah penerapan ERP dan GIS berbasis framework TOGAF. Adapun tujuan penelitian kami adalah agar sistem pada perusahaan PT Tirta Sriwijaya Maju ini dapat terintegrasi yang mendukung efisiensi operasional melalui optimalisasi manajemen. Dan untuk itu maka merancang sistem ERP dan GIS sebagai tujuan untuk melakukan optimalisasi pengelolaan data keuangan, pengadaan, sumber daya manusia, manajemen risiko dan produksi, serta pemantauan distribusi air dan infrastruktur. Tujuannya untuk menurunkan tingkat nilai non-revenue water atau NRW atau tingkat kebocoran, serta juga menyediakan blueprint perusahaan yang berbasis TOGAF. Adapun metodologi penelitian, yang pertama kami melakukan studi literatur dulu, kemudian melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan observasi maupun wawancara. Kemudian kami membuat bisnis proses, lalu menganalisis dan mengidentifikasi masalah. Maka terjadilah yang namanya perancangan strategis menggunakan TOGAF. Dari hasil itu maka akan mendapatkan hasil dua, yaitu blueprint dan kesimpulan. Metode ini memang menggunakan pendekatan TOGAF. Kenapa? Karena rancangan ini sesuai dengan kebutuhan, serta data digunakan melalui wawancara dan observasi serta analisis literatur. Pada analisis literatur, ERP adalah untuk mengintegrasikan keuangan, pengadaan, sumber daya manusia, serta bidang lain seperti manajemen risiko dan sebagainya. Sedangkan GIS lebih cenderung pada pemantauan distribusi air serta analisis spasial atau geospasial, sehingga itu tadi dapat mengetahui tingkat kebocoran serta meningkatkan efisiensi dan pastinya meningkatkan nilai daripada revenue perusahaan. TOGAF sendiri merupakan framework yang terstruktur sebagai alat untuk melakukan perencanaan arsitektur teknologi informasi. Studi literatur ini memberikan dasar teori penting tentang ERP, GIS, dan TOGAF yang menjadi fondasi perancangan sistem ini. Nah, analisis dan identifikasi masalah berdasarkan proses bisnis, yaitu melakukan pengadaan sumber daya air itu dari Sungai Musi yang dialirkan melalui intake atau ada pompa, atau istilahnya intake itu ada sebuah tempat untuk menarik air dari Sungai Musi, kemudian lari ke pengolahan dari pipa ke pengolahan yang disebut water treatment plant, sehingga diolah dengan bahan kimia
serta saringan yang jelas, masuk ke reservoir, kemudian setelah masuk ke reservoir baru terdistribusi airnya ke pelanggan. Nah, dari situ ada manajemen persediaan dan pengadaan barang terkait pengolahan dan air dan distribusi air. Baru ada disebut dengan pemeliharaan infrastruktur. Itu analisisnya. Keterbatasan integrasi data yang menjadi masalah, efisiensi operasional tidak berjalan dengan baik atau rendah, serta kesulitan dalam pemanfaatan serta pemantauan distribusi air yang menyebabkan kerugian pada perusahaan. Jadi dapat disimpulkan ini merupakan sistem yang memerlukan sistem yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pastinya transparansi dalam pengelolaan distribusi air untuk mengurangi risiko adanya penggunaan air yang tidak pas. Selanjutnya nanti akan dipresentasikan oleh sahabat kami Ardi. Selanjutnya silakan Bapak Ardi. Oke, baik. Saya melanjutkan presentasi dari Saudara Firman. Kita melanjutkan ke tahap perancangan strategis menggunakan TOGAF. Dan saya akan menjelaskan dari tahap preliminary fase. Tujuan dari fase ini adalah untuk menetapkan konteks bisnis dan infrastruktur IT yang diperlukan untuk mendukung implementasi sistem ERP dan GIS pada PT Tirta Sriwijaya Maju. Dalam hal ini, analisa 5W+1H merupakan analisa yang cocok untuk mendefinisikan kebutuhan. Dapat kita lihat di sini, nomor 1, drivernya adalah what atau apa. Analisisnya mengatasi permasalahan pengelolaan distribusi air, pengadaan dan persediaan, serta pemeliharaan infrastruktur, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, serta transparansi layanan pelanggan. Yang kedua, drivernya why atau mengapa. Analisisnya untuk meningkatkan efisiensi operasional, memastikan ketersediaan air yang merata, mengurangi kebocoran, mempercepat proses pengadaan, dan memberikan layanan pelanggan yang lebih transparan. Selanjutnya 3, who atau siapa. Analisisnya mengatakan bahwa manajemen eksekutif, yaitu direktur utama, direktur keuangan, direktur operasional, dan direksi terkait. Yang kedua, tim IT-nya, pengembangan sistem ERP dan GIS. Yang ketiga, tim operasional atau pengelola distribusi air, pengolahan air, pengadaan, sumber daya manusia, dan pemeliharaan. Yang keempat, kita lanjut ke 5W1H-nya, when atau kapan. Pada tahap awal perancangan arsitektur IT sebelum implementasi sistem ERP dan GIS untuk memastikan desain sesuai kebutuhan bisnis dan tantangan operasional. Yang kelima, where atau di mana. Di seluruh lokasi operasional PT XYZ atau dalam hal ini adalah PT Tirta Sriwijaya Maju Perseroda, termasuk kantor pusat, fasilitas pengolahan air atau WTP, intake, dan jaringan distribusi air. Yang keenam, how atau bagaimana. Analisisnya mengatakan bahwa dengan merancang sistem ERP dan GIS menggunakan framework TOGAF untuk mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis dan operasional perusahaan dalam satu platform. Yang kedua, arsitektur vision atau visi atau fase yang kedua. Pada fase ini disusun gambaran umum arsitektur IT yang mendukung proses bisnis PT Tirta Sriwijaya Maju. Dalam hal ini, untuk mempermudah fase ini digunakan alat bantu berupa analisis value chain. Kita berawal dari primary activities-nya atau kegiatan utamanya. Ada inbound logistik, dalam hal ini adalah pengadaan bahan baku, peralatan, pemeliharaan, dan persediaan untuk operasional perusahaan. Dalam sisi ERP dapat mengelola pengadaan dan persediaan secara otomatis dan efisien, sedangkan dalam sisi GIS-nya membantu perencanaan lokasi penyimpanan dan pengiriman bahan baku dengan data spasial. Yang kedua, lanjut di operations atau operasional. Dalam hal ini pengolahan air, pemeliharaan infrastruktur, dan distribusi air ke jaringan pelanggan. Dari sisi ERP dapat mengatur jadwal produksi, pengolahan, dan pemeliharaan infrastruktur. GIS dapat memberikan pemantauan aliran air, deteksi kebocoran, dan kondisi infrastruktur secara real time.
Outbound logistiknya, distribusi air bersih ke pelanggan melalui jaringan pipa dan fasilitas distribusi. Dari sisi ERP dapat mengelola pengiriman dan logistik distribusi air, sedangkan GIS-nya memetakan jalur distribusi air untuk memastikan kelancaran dan efisiensi. Marketing dan sales, penyediaan informasi tentang layanan air bersih kepada pelanggan dan pemerintah daerah. Dari sisi ERP dapat mengelola database pelanggan dan sistem pembayaran. Dari sisi GIS-nya memberikan layanan berbasis lokasi untuk pelanggan seperti informasi jaringan, distribusi atau status pengiriman air. Yang selanjutnya servis, penanganan pengaduan pelanggan, pemeliharaan fasilitas, dan layanan informasi transparan. ERP-nya menyediakan sistem manajemen layanan pelanggan terintegrasi dengan CRM, dan GIS-nya memungkinkan pelanggan untuk melihat kemacetan dari distribusi infrastrukturnya. Ini bagian untuk support activities-nya, masih di dalam arsitektur vision. Support activities atau kegiatan pendukungnya. Yang pertama dari sisi infrastruktur, pemeliharaan fasilitas pengolahan air, jaringan pipa dan reservoir. Dari sisi ERP dapat melakukan pengelolaan anggaran dan jadwal pemeliharaan infrastruktur. Dari sisi GIS-nya, memetakan lokasi fasilitas dan memantau kondisi infrastruktur secara berkala. Selanjut, di Human Resource Management-nya, pengelolaan sumber daya manusia, termasuk absensi, penggajian, dan pelatihan staf operasional. Di sisi ERP, kita dapat mengotomatisasikan proses manajemen sumber daya manusia seperti absensi dan penggajian, dan sedangkan di sisi GIS-nya, membantu merencanakan lokasi kerja berbasis data spasial untuk efektivitas operasional. Lanjut di teknologi development-nya, peningkatan teknologi untuk mendukung operasional, pengolahan data, dan pengambilan keputusan. Dari sisi ERP kita dapat mengotomatisasikan proses manajemen sumber daya manusia. Oke, sepertinya ada kesalahan di sini. Dari sisi teknologinya, peningkatan teknologi untuk mendukung operasional, pengolahan data, dan pengambilan keputusan. Dari sisi ERP seharusnya dapat melakukan pengolahan data dengan lebih mudah di dalam sistem dan data yang terintegrasi. Sedangkan dari GIS-nya dapat melakukan pemantauan dari sisi infrastruktur dan lainnya. Lanjut di procurement atau pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, dan bahan baku lainnya untuk mendukung operasional. Dari sisi ERP memastikan efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. GIS-nya dapat membantu perencanaan lokasi pengadaan yang optimal berdasarkan data spasial. Nah, dari support activities dan primary activities yang telah disampaikan, semua ini adalah mendukung visi dan misi atau tujuan PT untuk dalam hal ini adalah Tirta Sriwijaya Maju untuk kedepannya. Lanjut, perencanaan strategis menggunakan TOGAF dalam fase bisnis arsitektur. Fase ini berfokus pada desain proses bisnis yang terintegrasi dengan sistem ERP dan GIS. Proses bisnis utama yang akan terintegrasi meliputi pengelolaan distribusi air, pengolahan air, pengelolaan keuangan dan pengadaan, serta pengelolaan sumber daya manusia. Di sisi ERP, modul-modul pengelolaan distribusi pengadaan produksi dan SDM akan digunakan untuk meningkatkan efisiensi, sedangkan GIS-nya akan digunakan untuk memetakan jaringan distribusi, memantau kebocoran, serta perencanaan kapasitas pengolahan dan distribusi air. Proses bisnis yang telah terintegrasi ini akan memfasilitasi alur pengelolaan yang lebih efisien dan memberikan data spasial yang mendukung perencanaan distribusi dan pemeliharaan. Lanjut, untuk perancangan strategis menggunakan TOGAF dalam hal ini Information System Architecture, fase ini bertujuan untuk mendesain arsitektur informasi yang mendukung implementasi ERP dan GIS. Sistem ERP akan berbasis modul terintegrasi yang mencakup keuangan, pengadaan, SDM, dan produksi. Menggunakan database terpusat untuk memantau keuangan dan operasional. Aplikasi berbasis web atau desktop akan digunakan untuk akses oleh staf di berbagai lokasi. Di sisi GIS, perangkat IoT akan digunakan untuk memantau kualitas air, aliran, dan deteksi kebocoran. Data GIS juga akan diintegrasikan dengan data ERP untuk memberikan wawasan visual terkait lokasi fasilitas dan kondisi distribusi air. Lanjut ke perencanaan strategis menggunakan TOGAF untuk fase teknologi arsitekturnya. Fase ini mencakup spesifikasi teknologi untuk sistem ERP dan GIS,
Diperlukan server untuk aplikasi, penyimpanan data terpusat, dan perangkat IoT untuk memantau kualitas air. Perangkat lunak meliputi SAP, Oracle, Microsoft Dynamics atau aplikasi custom untuk ERP, serta ArcGIS-nya bisa pakai ArcGIS, QGIS, atau aplikasi custom untuk GIS-nya. SCADA digunakan untuk mengontrol fasilitas pengolahan air. Untuk jaringan diperlukan VPN untuk lokasi jarak jauh, LAN, Wi-Fi untuk konektivitas internal, dan firewall untuk keamanan data. Dapat dilihat bahwa blueprint yang kami buat seperti gambar di samping ini. Ada intake 1 dan intake 2 di mana air diserap dari sumbernya, dalam hal ini adalah Sungai Musi, terus dibawa langsung ke WTP, Water Treatment Plant atau pengelolaan airnya, dan langsung didistribusikan. Sedangkan dari sisi jaringannya, kita menghubungkan empat area kerja ini ke kantor pusat menggunakan VPN dan langsung dibatasi firewall. Oke, baik. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rido Noven Syugo. Baiklah, saya akan melanjutkan. Fase ini bertujuan untuk menilai peluang dan solusi teknologi yang tersedia. Solusi yang direkomendasikan mencakup penggunaan sistem enterprise atau ERP berbasis cloud atau on-premise untuk fleksibilitas dan skalabilitas, serta integrasi GIS dengan sensor IoT untuk pemantauan distribusi air secara real time. Penyimpanan data terpusat di cloud atau on-premise juga akan mendukung pengolahan data historis dan analisis berbasis data. Peluang yang ada mencakup penggunaan cloud atau on-premise untuk mendukung skalabilitas dan fleksibilitas, serta penerapan perangkat IoT untuk meningkatkan pemantauan kualitas dan distribusi air. Pada fase ini direncanakan tahapan implementasi sistem ERP dan GIS. Tahapan implementasi terdiri dari 3 fase, yaitu tahap 1, kantor utama dan WTP, implementasi ERP dan GIS untuk manajemen keuangan, pengadaan, dan pemeliharaan infrastruktur. Tahap kedua di intake, integrasi sistem untuk memantau kualitas air dan distribusi di lokasi intake. Tahap ketiga di distribusi, integrasi penuh dengan sistem GIS untuk pemantauan distribusi air dan analisis keberlanjutan sumber daya air. Implementation Governance Phase. Fase ini menetapkan prinsip dan kebijakan pengawasan implementasi. Prinsip pengelolaan mencakup memastikan data tetap aman dan terjaga integritasnya, pengelolaan perubahan dan pembaruan di sistem ERP dan GIS, serta menjaga komunikasi yang efektif antara tim proyek dan manajemen. Kebijakan implementasi mencakup pengujian sistem secara bertahap sebelum implementasi penuh dan pemeliharaan, serta pelatihan staf di semua lokasi untuk memastikan kelancaran operasional setelah sistem diterapkan. Kesimpulannya, penelitian ini merancang sistem ERP dan GIS untuk meningkatkan kinerja operasional PT Tirta Sriwijaya Maju menggunakan framework TOGAF. Hasilnya menunjukkan bahwa integrasi ERP dan GIS dapat mendukung efisiensi operasional dengan meningkatkan pengelolaan keuangan, pengadaan, sumber daya manusia, serta pemantauan distribusi air dan infrastruktur. Blueprint yang dihasilkan memberikan dasar untuk implementasi sistem integrasi di masa depan, mempermudah imigrasi, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Meski baru sebatas perancangan, penelitian ini menjadi landasan kuat untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya dan layanan pelanggan di PT Tirta Sriwijaya Maju. Sekian dari kami kelompok 5 yang terdiri dari Bapak Firmansyah, Bapak Arti, dan saya sendiri Rido Noven Syugo mengucapkan terima kasih.